Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 mata kuliah belajar dan pembelajaran kelas PTIKE angkatan 2021 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang metode pembelajaran, yakni metode project. Sebelumnya saya jelaskan dulu, metode project itu sendiri adalah metode perancangan pengajar dengan meminta peserta didik merancang suatu project yang akan diteliti sebagai objek kajian. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yakni saya sendiri, Dewi Mentari selaku moderator, kemudian Nur Hidayah sebagai pemateri pertama, Messi sebagai pemateri kedua, dan Sri Wahyuni sebagai pemateri yang ketiga. Yang akan disampaikan yaitu yang pertama mata kuliah, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, dan metode proyek. Baik, pemateri pertama yaitu Nur Hidayah. Kepada saudari Nur Hidayah saya persilakan. Mata pembelajaran atau mata kuliah jaringan komputer. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar jaringan komputer dan protokol-protokol yang terdapat di dalamnya, serta mampu melakukan konfigurasi jaringan komputer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Nur Hidayah. Kemudian pemateri kedua yaitu Messi. Kepada saudari Messi saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, dan di sini saya akan membahas mengenai indikator pembelajaran dan media pembelajaran. Untuk indikator pembelajaran terdapat 3 indikator, yaitu indikator yang pertama menjelaskan prinsip dasar jaringan komputer. Indikator kedua, ketetapan dalam menjelaskan pentingnya protokol-protokol jaringan komputer, dan indikator yang ketiga menjelaskan proses konfigurasi jaringan komputer. Untuk indikator pertama yaitu menjelaskan prinsip dasar jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan melalui media transmisi atau media komunikasi. Dan dari hal ini sehingga dapat membuat mahasiswa saling berbagi data ataupun informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Dan awalnya networking atau disebut dengan jaringan komputer ini adalah sambungan komputer satu ke komputer lainnya dalam bentuk topologi bus, dan akan dibahas secara detail nanti di pembahasan berikutnya agar mahasiswa dapat memahami lebih dalam akan indikator mengenai prinsip dasar dari jaringan komputer. Kemudian untuk indikator kedua yaitu ketetapan dalam menjelaskan pentingnya protokol-protokol jaringan komputer, di mana mahasiswa nanti akan memahami dari penjelasan akan pembahasan selanjutnya, di mana mahasiswa nanti itu akan memahami bahwa dengan adanya protokol jaringan komputer ini akan mempermudah atau memperlancar proses pertukaran informasi dan juga pengirim dan penerima data dalam berkomunikasi menjadi lebih mudah dan lancar. Karena pada dasarnya
Protokol jaringan komputer ini sangat penting karena berfungsi untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, sehingga informasi yang disampaikan itu dapat berjalan. Indikator pembelajaran ketiga yaitu menjelaskan proses konfigurasi komputer, di mana dalam sebuah komputer itu terdapat konfigurasi yang mana pada semua bagian yang tercangkup dalam susunan piranti keras dan piranti lunak, juga isu-isu yang berkaitan dengan router, switch, dan firewall dari perspektif hardware yang dijalankan dengan sistem operasi untuk menyelesaikan berbagai macam keperluan. Jadi nantinya ini akan membantu siswa-siswi dari SMK maupun SMA, juga mahasiswa dalam berbagai macam keperluannya dapat teratasi dengan baik, dan akan dibahas lebih lanjut untuk pembahasan selanjutnya dari teman kelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan kita gunakan terbagi dua, yaitu media pembelajaran perangkat lunak dan media pembelajaran perangkat keras. Untuk media pembelajaran perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer, di mana media pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam proses pembelajarannya itu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dan dapat memahami akan pembelajaran sebelumnya, mata-mata kuliah sebelumnya, dan juga berlaku bagi siswa-siswi di SMK. Dan untuk media pembelajaran pada perangkat keras itu seperti LCD proyektor, komputer, router, dan switch Cisco. Untuk media pembelajaran LCD proyektor pada perangkat keras itu merupakan media output yang berupa tampilan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya, sehingga dapat mempermudah dan akan membantu mahasiswa dalam proses penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam bidang komputer. Lalu untuk media pembelajaran yang berbasis komputer ini merupakan suatu media pembelajaran yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru atau dosen sebagai alat bantu mengajar, dan siswa atau mahasiswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Dan untuk media pembelajaran komputer ini akan membantu mengasah kemampuan dari mahasiswa maupun siswa dalam bentuk uji kompetensi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maisi. Kemudian pemateri yang terakhir yaitu Sri Wahyuni. Kepada Saudari Sri Wahyuni saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu metode project. Dalam metode project ini terdapat beberapa bagian, di mana bagian pertamanya yaitu membuat topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Yang kedua yaitu membuat kabel UTP sebagai media komunikasi jaringan LAN. Dan yang ketiga yaitu membangun jaringan komputer berbasis LAN. Nah, contoh project pembuatan jaringan LAN ini sebenarnya cukup mudah. Yang sulit adalah konfigurasi awalnya, sebab jika salah, komputer bisa saja tidak terhubung. Nah, ada 5 cara dalam pembuatan jaringan LAN. Yang pertama, hubungkan terlebih dahulu komputer Anda. Kedua, nonaktifkan pengaturan jaringan firewall. Yang ketiga, atur konfigurasi jaringan LAN di komputer pertama. Yang keempat, cara mengatur konfigurasi LAN untuk komputer kedua. Yang kelima, mengetes LAN. Nah, biasanya setelah kita menghubungkan laptop atau komputer via LAN, biasanya bisa langsung terhubung. Bisa juga muncul tanda silang merah. Nah,
Adapun solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi tanda silang pada LAN ini yaitu pertama, periksa pengaturan IP pada LAN. Biasanya belum benar. Yang kedua, kalau menghubungkan banyak komputer, periksa topologinya. Yang ketiga, pastikan firewall sudah mati dengan benar. Yang keempat, restart semua komputer, kemudian coba lagi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.